Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran kalam Harun Nasution. Sebelum menjelaskan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yana Nurul Fadilah, NIM 201221147 dari kelas 2D PKI. Sejarah pendidikan Harun Nasution. Harun Nasution lahir pada hari Selasa 23 September 1919 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ia merupakan putra dari Abdul Jabbar Ahmad, seorang ulama, hakim, dan penghulu. Sedangkan ibunya Maimunah seorang Boru Madailing Tapanuli. Ia keturunan seorang ulama dan pernah bermukim di Mekah dan pernah mengikuti beberapa kegiatan di Masjidil Haram. Harun Nasution memulai pendidikan formalnya dari HIS atau College Island School pada waktu berumur 7 tahun. Ia belajar bahasa Belanda dan pengetahuan umum lainnya selama 7 tahun di sekolah itu. Pendidikan agama ia dapat dari keluarganya dengan belajar mengaji, sholat, dan ibadah lainnya. Setelah tamat dari HIS, Harun Nasution melanjutkan pendidikannya ke sekolah agama yang bersemangat modern, yaitu MIK Modern Islamic School di Bukit Tinggi tahun 1934. Harun Nasution tidak lama di MIK dan meminta kepada orang tuanya untuk mengizinkannya pindah ke studi ke Mesir. Di Mesir, ia mulai mendalami Islam di Universitas Al-Azhar pada Fakultas Usuluddin. Tidak puas dengan pengetahuan yang ia dapatkan di universitas tersebut, Harun Nasution kemudian pindah ke Universitas Amerika di Kairo. Di universitas tersebut, ia tidak mendalami hukum-hukum Islam, akan tetapi ia mendalami ilmu pendidikan dan ilmu sosial. Setelah lulus dan mendapat gelar BA, ia kemudian melanjutkan studinya ke McGill, Kanada pada tahun 1962 dan mendapat gelar PhD. Pemikiran kalam Harun Nasution. Di dalam ilmu kalam, Harun Nasution mengungkapkan beberapa pendapat, diantaranya peranan akal, pembaharuan teologi, dan hubungan akal dan wahyu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian berikut. Peranan akal. Besar kecilnya peranan akal dalam sistem teologi suatu kaum sangat berpengaruh pada dinamis atau tidaknya pemahaman seseorang tentang ajaran Islam. Menurut Harun Nasution, hal ini dikarenakan di dalam Al-Quran lebih banyak ayat yang bersifat zanni atau dugaan dibandingkan dengan ayat yang bersifat khati atau pasti. Pembaharuan teologi. Pembaharuan teologi Harun Nasution pada dasarnya dibangun di atas asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran Islam disebabkan oleh adanya kesalahan dalam teologi mereka. Teologi umat Islam masa kini yang cenderung fatalistik. Pemikiran kalam Harun Nasution. Pertama, hubungan akal dan wahyu. Salah satu fokus pemikiran Harun Nasution adalah hubungan antara akal dan wahyu. Ia menjelaskan bahwa wahyu dan akal memang menimbulkan pertanyaan. Akan tetapi, keduanya tidaklah bertentangan. Akal hanya mengetahui hal-hal yang masih bersifat umum saja, akan tetapi wahyu datang untuk menspesifikasikan hal yang diketahui oleh akal. Akal dapat mengetahui kebaikan. Dari penjelasan pemikiran akal ilmu kalam Harun Nasution, bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.